ke Mas Imam. Matur nuwun, sangat menarik sekali tadi Pak Randi, sampai cukup detail ya apa yang sudah dijelaskan. Saya rasa materi ini cukup banyak membantu kita untuk menyusun si paper tadi. Sebelum kita diskusi secara langsung, mungkin ada beberapa yang sudah ingin berdialog dengan Pak Randi, sambil juga mempersilakan Pak Randi untuk minum sejenak. Ingin saya bacakan beberapa pertanyaan Pak dari kolom chat yang sudah saya rekapkan. Saya awali dari atas nih. Ada beberapa pertanyaan seperti ini Pak Randi. Jadi apakah butir dalam satu laporan tersebut bisa berulang? Kalau bayangan saya seperti ini. Mungkin kalau kita mengembangkan paper mengenai kawasan industri atau kawasan ekonomi tadi, itu kan ada beberapa komponen ya, mungkin dari aspek ekonomi, aspek sosial, dan itu pun juga bisa di breakdown lebih detail. Misalkan kalau aspek ekonomi mungkin dari sektor pariwisata, sektor perindustrian. Nah, pertanyaannya adalah, misalkan butir menyajikan data, apakah itu bisa diklaimkan dua kali, yaitu untuk sektor industri, sektor untuk data-data sektor pariwisata, dan seterusnya. Mungkin itu Pak pertanyaan pertama Pak Randi. Pertanyaannya yang dari chatting ya Mas ya? Ya, dari chatting. Ya, bentar. Saya juga mau mencoba mengikuti yang dari chatting. Yang paling atas ya Mas Imam? Ya, itu tadi. Misalkan apakah angka kredit dalam satu subbab itu bisa lebih dari satu kali klaim misalkan. Kalau bayangan saya mungkin dalam satu laporan itu kan mungkin ada beberapa subjudul ya, atau subbab ya, atau subsektor ya. Nah, itu mungkin pertanyaannya seperti itu Pak Randi. Boleh. Jadi tadi sudah saya contohkan. Ini saya contohkan tadi di strukturnya tadi kan sebetulnya sudah secara tersirat menjawab ya. Bentar saya ulang lagi. Ini dia. Nah, di struktur ini sebetulnya secara tersurat sudah menjawab pertanyaan tadi ya. Apakah boleh diulang? Boleh. Ini 2.1, 2.2 bila topiknya berbeda, Anda bisa bikin sama gitu ya. Jadi strukturnya sama, terus kemudian butir angka kreditnya juga sama, berulang ya. Boleh. Tapi Anda harus membahasakannya supaya benar-benar berbeda. Ya, jadi tidak boleh cut and paste lokasinya, atau cut and paste atau mengganti lokasinya, find and replace lokasinya, atau find and replace angkanya saja, tapi narasinya sama, itu tidak boleh ya. Kalau ketemu seperti itu, bakal nanti yang 2.2 ini dicoret sama tim menilai ya. Tapi kalau Anda membahasakannya 2.1 dan 2.2 ini berbeda, distinktif sekali, tadi kan saya berkali-kali menyampaikan ya, Anda boleh, ini kalau misalkan ada 10 topik pun boleh, silahkan ya, asal 10 topik itu narasinya distinktif, berbeda satu sama lain. Itu Mas. Baik, saya pikir sudah cukup menjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Randi, ini beberapa kali muncul juga mengenai pengajuan klaim yang lintas jenjang. Sebagai contoh, misalkan ada pertanyaan dari Pak Yuci Taribino, ada penjelasan JF muda dapat mengambil butir JF Madya dengan mengklaim 80% dan JF pertama dengan angka kredit 100%. Nah, jadi ini mungkin maksudnya kan tadi dalam paparan Pak Randi di satu penegasannya adalah JF pertama dan muda agar tidak mengambil butir yang di Madya. Nah, dengan aturan bahwa JF muda mengambil JF Madya tapi 80% dalam konteks penyusunan policy paper ini seperti apa Pak Randi penjelasannya? JF muda tidak boleh mengambil punyanya Madya dan utama. Gitu. Ke dalam komposisi angka kredit yang dia harus menyusunnya dengan cara by proses ya. By proses, yeah. Misalkan ini. Nah, ini kan cara menyusun JF pertama dan JF muda. Ya. Terus kemudian Anda ngambil punyanya JF
misalkan Anda mengambil punyanya JF Madya ini, yang punya JF Madya itu E41 ya. Misalnya Anda ngambil E41. Nah, Anda masukkan E41 misalnya ke dalam sini, misalkan ke dalam E41. Ini A1, terus kemudian tambah di sini E41 di sini. Nah, itu tidak boleh. Ya, ini berarti di sini disisipkan E41 yang punyanya Madya tadi itu. Ini ya. Menyusun desain instrumen arahan pelaksanaan evaluasi itu E41 2,55. Ini Anda masukkan ke dalam E41 di sini. Terus kemudian tetap aja Anda terus ini A2, A9, A13 sampai dan seterusnya ini ya, yang punyanya pertama dan muda itu Anda pakai semua. Nah, itu tidak boleh. Itu ya. Atau Anda JFP muda, Anda pilih satu butir itu saja. Maka Anda ya hanya dapat maka Anda pilih butir ini saja, E41 ini saja. Itu boleh asal di atas Anda tidak ada JF Madya. Kalau di atas Anda kalau di unit kerja Anda tidak ada JF Madya, maka Anda boleh memilih by output E41, tapi hanya boleh milih satu saja, E41 saja. Anda di treatment atau Anda diperlakukan seperti JF Madya jadinya. Anda hanya boleh milih E41 saja. Jadi Anda tidak boleh menggabungkannya dengan angka kredit pertama dan angka kredit muda yang lain. Paham ya? Iya, jadi mungkin menambahkan. Jadi karena pertama dan muda itu by proses, maka menyisipkan by outputnya Madya dan utama itu tidak diperkenankan. Jadi memilih ya Pak Randi, kalau memang mau mengambil Madya ya berarti ya sesuai dengan butir yang Madya itu by output 1 itu ya Pak Randi. Iya, dan itu pun syaratnya bila di unit kerja itu tidak ada JF Madya. Ya, siap. Ya, nanti misalkan di unit itu cuman 10 orang. 5 orang JF pertama, 5 orang JF muda. Nggak ada JF Madya ya. Nah, baru boleh, silahkan. Ya, gitu. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, ini beberapa kali muncul juga. Apakah policy paper yang ditulis harus dipublikasikan, Pak Randi? Tidak. Tidak harus. Okay. Ya, tapi dengan cara menyusun policy paper yang seperti saya ajarkan tadi, maka kualitasnya sudah kualitas policy paper yang dapat dipublikasikan. Artinya, Anda bisa mencoba untuk mempublikasikannya di jurnal. Ya, jadi bisa bermanfaat sekali dayung, 2 pulau terlampaui. Pulau pertama, Anda menuntaskan tugas sebagai kegiatan perencanaan. Pulau yang kedua, Anda menuntaskan tugas kegiatan kompetensi untuk membuat tulisan di jurnal. Gitu kan? Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya terkait dengan sumber penugasan. Ini beberapa kali juga muncul. Yang pertama adalah, apakah kita boleh mengkaji kegiatan di instansi ataupun unit kerja yang lain? Kemudian ada juga yang bertanya, apakah laporan subunsur adopsi legitimasi ini bisa diperoleh dari perjalanan dinas, monitoring, evaluasi, misalkan seperti itu. Atau juga dalam kegiatan-kegiatan FGD seperti itu, Pak. Mungkin itu Pak pertanyaannya, Pak, yang terkait dengan ini, sumber penugasan mungkin ini. Sumber penugasan, kalau misalkan mengerjakan substansi di luar unit kerja, boleh sepanjang ada surat tugas dari atasan langsung. Atau ada surat tugas undangan dari instansi lain kepada instansinya. Jadi misalkan A dan B, unit kerja A dan unit kerja B, dia berada di unit kerja A, maka dia tidak boleh mengerjakan substansi unit kerja B. Tapi kalau ada surat tugas dari kepala unit kerja A kepada yang bersangkutan untuk mengerjakan substansi unit B, boleh. Atau ada undangan dari kepala pimpinan unit kerja B kepada kepala pimpinan unit kerja A agar menugaskan anggotanya untuk membantu mengerjakan tugas di unit kerja B, boleh. Baru boleh itu. Ya, itu soal penugasan. Yang kedua apa Mas ya? Ini mungkin kegiatan-kegiatan tadi kan Pak Randi mencontohkan bahwa forum-forum yang minimal 30 orang ya. Tapi kalau misalkan kurang dari 30 atau mungkin dasarnya mungkin surat tugas untuk mengevaluasi atau datang perjalanan dinas Pak. Misalkan disuruh datang mengevaluasi
di kawasan industri Kendal tadi ya. Hanya cukup dengan perjalanan dinas itu kemudian menjadi sebuah macam paper policy itu memungkinkan atau tidak, Pak? Nggak boleh. Jadi kalau perjalanan dinas tidak bisa sebagai policy paper, tapi harus dilengkapi dengan forum musyawarah bilateral dan trilateral tadi itu. Okay. Jadi minimal 4 kegiatan, salah satunya adalah perjalanan dinas. Yang 3-nya adalah musyawarah tadi itu, musyawarah atau forum tadi itu, ya. Itu baru boleh bikin policy paper. Tapi kalau satu-satunya adalah dari perjalanan dinas, itu nggak boleh. Oke, baik. Berarti harus ada proses yang cukup lengkap ya Pak untuk ya. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya, jika ini dikerjakan secara tim, Pak. Nah, ini mungkin pembagian angka kreditnya seperti apa? Apakah dengan bobot itu atau pemilahan proses-prosesnya seperti itu, Pak? Tunggu, saya coba ini ada. Saya tadi sebetulnya udah ngasih contoh tuh. Ini dia, ya. Ini andaikan misalnya policy paper ini disusun oleh 4 orang, ya, 1 orang JFP pertama, 1 orang JFP muda, 1 orang JFP madya, 1 orang JFP utama, ya, maka angka kredit yang didapatkan oleh orang-orang per orang itu untuk laporan yang sama itu bisa beda kayak begini, ya, angka kredit yang didapatkan oleh JF pertama, ya, butirnya sama persis plek nih. Persis sama plek, ya, JF pertama dan JF muda plek. Tapi JF pertama yang menggunakan butir JF muda kan kena diskon 20%. Ya toh? Contoh misalkan yang ini, misalkan yang A1 ini punyanya JF pertama, oke, nggak kena diskon. Yang A9 memformulasikan sajian ini punyanya JF pertama. JF pertama mendapatkan 0,15, maka JF muda mendapatkan 0,15 karena ini punyanya JF muda. Maka JF pertama mendapatkan 0,15 dikali 80%, yaitu 0,12. Maka angka kreditnya tentu setelah dijumlahkan lebih rendah dari angka kredit yang diperoleh dari anggota JF muda. Ya toh? Untuk JF madya nggak boleh pakai butir-butir ini. Dia harus pilih ini C31, C33 atau C34 gitu kan. Nah, untuk JF madya pilih C31 misalkan, yaitu angka kreditnya 2,55. Terus kemudian 2,55. Terus kemudian untuk JFP utama pilih C34 yaitu 2,60. Jadi angka tulisan yang sama, angka kredit yang diperoleh oleh masing-masing JF yang bersangkutan bisa berbeda. Gitu, Mas. Ada yang belum saya jawab? Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan berikutnya, ini ada yang sudah raise hand, Pak. Kita perkenankan untuk menyampaikan pertanyaan. Yang pertama Bu Apri ya, dari Sumatera Selatan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randi. Izin Pak, sudah banyak informasi yang kami peroleh terkait penyusunan laporan sub adopsi legitimasi. Terkait fungsional madya Pak, seperti Bapak sampaikan di paper itu hanya boleh C31, C33, C34. Nah, yang C31 itu Pak dalam Permenpan nomor 4 tahun 2020 adalah melakukan telaah lingkup sektoral _regional dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan. Nah, terkait dengan butir C31 tersebut, Pak, kami di Provinsi Sumatera Selatan itu sering mengevaluasi atau memfasilitasi laporan RKPD induk kabupaten kota yang ada di provinsi kami, dan juga memfasilitasi mengevaluasi laporan perubahan RKPD kabupaten kota tahun sebelumnya, kemudian juga fasilitasi APBD induk kabupaten kota dan perubahan APBD kabupaten kota. Terkait dengan hal yang kami lakukan tersebut, Pak, apakah
yang kami sampaikan tadi, evaluasi perubahan RKPD, evaluasi RKPD induk kabupaten kota, itu dapat kami masukkan dalam subunsur adopsi dan legitimasi rencana pembangunan, khususnya poin 3 C31 tersebut, Pak. Itu. Kemudian, Pak, Ya, oke. ya? Masih ada. Ya, Pak. Masih ada. Saya teruskan. Nah, apakah itu, Pak, artinya yang APBD perubahan, APBD induk, RKPD perubahan dapat kami masukkan dalam C31? Itu yang pertanyaan pertama, Pak. Kemudian juga dalam mengevaluasi RKPD kabupaten kota untuk tahun ke depan ataupun perubahan RKPD, itu kan dalam RKPD kan ada 7 bab, Pak, dari pendahuluan, gambaran umum wilayah, gambaran keuangan, program prioritas dan sasaran prioritas. Bab 5 itu adalah program, pendanaan, kemudian penutup. Nah, yang sering kami lakukan adalah, Pak, mengevaluasi dari bab 1 sampai bab 7 itu hanya merujuk kepada peraturan perundang-undangan, Pak. Misalnya untuk program dan kegiatan, untuk penganggaran itu harus mandatory spending, harus diakomodir, misalnya untuk pendidikan 20%, pendidikan 10%, kesehatan 20%, hanya seperti itu, Pak. Kemudian juga misalnya merujuk kepada alokasi infrastruktur minimal 40%, kemudian struktur APBD harus sudah mengakomodir PP 12 tahun 2019, hanya seperti itu, Pak. Nah, apakah kegiatan kami tersebut, Pak, dapat dimasukkan dalam kategori adopsi dan legitimasi perencanaan pembangunan khususnya untuk butir C31, Pak? Meskipun dalam penyusunan laporan nanti kami tetap mengadopsi pada sesuai dengan permen, Pak. Artinya ada latar belakang, ada analisis dan pembahasan, ada pilihan kebijakan, ada rekomendasi kebijakan, dan koherensi laporan. Untuk sementara itu, Pak. Terima kasih. Ya, Bu mau tanya saya, itu RKPD yang dievaluasi sudah mendapatkan peraturannya? Gimana, Pak? Izin? RKPD yang Ibu bahas tadi itu RKPD yang sudah ada aturannya, sudah ada perdanya? Belum, Pak, belum. Jadi dalam Permendagri dalam penyusunan, ya? Ya, dalam Permendagri 86 bahwa sebelum RKPD ditetapkan harus dikonsultasikan ke provinsi, Pak. Jadi salah Ibu ngomongnya, bukan dievaluasi tapi dikonsultasikan, ya? Iya, Pak. Ya. Jadi maksudnya dikonsultasikan, ya, bukan dievaluasi, ya. Oke. Tapi Pak, izin, Pak. Tapi pada saat kita mengevaluasi itu melibatkan semua SKPD yang ada di provinsi, Pak. Jadi misalnya SKPD Dinas Kesehatan, dia konsentrasi pada terkait dengan urusan kesehatan di dalam RKPD itu. Misalnya, jadi bukan hanya Bapeda saja, Pak, tetapi juga melibatkan OPD teknis lainnya dalam pembahasan draft penyusunan RKPD kabupaten kota tersebut. Ya, jadi syaratnya satu, dokumen RKPD atau Renja atau RKA yang sedang Ibu susun, atau RPJM atau RPJPD yang sedang Ibu susun, belum menjadi perda, ya, belum menjadi peraturan, ya. Syaratnya pertama, ya, sudah diterima. Sudah, tadi Ibu sudah mengklarifikasi, ya. Syarat pertama itu. Syarat yang kedua, dibahas di dalam forum. Forum itu berarti bukan internal unit kerja Bapeda saja. Berarti unit kerja yang lain ada. Tadi Ibu menjelaskan bahwa unit kerja yang lain ada, baik itu sesama horizontal maupun vertikal, ya. Ada. Syarat kedua. Oke. Syarat yang ketiga, di situ dibahas pembahasan anggaran. Kalau dibahas pembahasan termasuk dibahas pembahasan anggaran dikaitkan dengan pencapaian target-targetnya. Syarat ketiga, kalau itu ada, maka 3 syarat itu terpenuhi. Maka itu masuk kategori baik C31, C33 maupun C34. Itu, Bu. Pak, izin, Pak, apakah misalnya tidak dibahas pembahasan anggaran? Apakah hanya C31 saja?
Kalau hanya membahas anggaran, maka itu masuk ke C34. 34 ya Pak ya? Iya, C34 itu Bu. Kalau tidak sampai pembahasan anggaran hanya C31 ya? Iya, gitu. Jadi kalau di dalamnya itu tidak ada pembahasan anggaran, hanya ada pembahasan anggaran saja, itu masuk C34. Tapi kalau di sana ada pembahasan target fisik dan anggaran, maka masuk C31 dan C33. Iya Pak. Nah, Ibu, di situ ada pembahasan anggaran enggak? Kalau anggarannya tidak terlalu detil Pak, tetapi hanya mengingat. Yang penting ada pembahasan anggaran kan? Ya, nggak usah detail, nggak apa-apa. Jadi sifatnya hanya mengingatkan saja Pak bahwa kabupaten kota untuk tidak lupa menganggarkan mandatory spending, misalnya kesehatan, pendidikan, infrastruktur, kemudian tidak lupa menganggarkan untuk standar pelayanan minimal. Kemudian hanya seperti itu Pak sifatnya. Jadi tidak secara detail. Nggak apa-apa. Tapi tetap nggak apa-apa meskipun cuman inisiatif kos ya, nggak apa-apa. Jadi cuman inisiatif kos itu baru perkiraan anggaran, nggak apa-apa. Silahkan aja. Itu berarti bisa masuk C31 atau C33. Ya. Terus Pak, satu lagi. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan di salah satu slide Pak bahwa yang paling besar itu adalah angka kredit untuk muda ya. Muda ya Pak, sebesar 12, sekian. Kalau Madya itu hanya 2,55 dan utama 2,60. Ini juga sebetulnya agak menjadi permasalahan Pak pada saat penilaian angka kredit Pak. Karena Ibu JV apa? Saya Madya Pak, izin. Ya. Jadi pada saat penilaian angka kredit Pak, yang penilaiannya itu kan ya dan tidak. Ya kalau ya maka 1, jika tidak maka 0. Untuk mendapatkan angka 1 itu atau kriteria ya itu kan Pak, sebetulnya ada kriteria lagi yang harus dipenuhi. Misalnya keterkaitan antar kalimat, kemudian mendukung, pokoknya adalah Pak di Juknis itu. Nah, apakah kedalaman persyaratan untuk memperoleh kriteria ya atau tidak itu Pak, itu betul-betul ketat dilaksanakan oleh penilai angka kredit Pak, oleh seorang penilai angka kredit fungsional perencana. Karena kadang-kadang ada istilah ini teman, ini tidak enak. Padahal sebetulnya kalau dibaca secara keseluruhan, dokumen itu dari pendahuluan sampai akhir, seperti yang Bapak sampaikan tadi, minimal ada 4 bab, sebetulnya tidak nyambung Pak. Ya. Ibu JV apa? Saya Madya. Kok penilaiannya ya dan tidak? Enggak. Kalau saya menilai ini Pak, kalau muda dan pertama. Oh, ini yang membuat laporan adalah JF pertama dan muda. Iya. Ya, kalau JF pertama dan muda memang cara penilaiannya adalah ya dan tidak terhadap masing-masing butir. Jadi contoh, dalam latar belakang, butir yang selaras adalah A1, mengidentifikasi permasalahan. Maka ini harus diuraikan sepanjang 1 paragraf. Maka kalimat dalam paragraf tersebut satu sama lain harus saling terkait dan nyambung gitu ya. Harus nyambung itu Bu. Itu persyaratan pokok itu. Apabila tidak nyambung atau aneh gitu ya, kalimatnya aneh itu, maka langsung dinilai tidak. Kalau kalimatnya aneh dinilainya tidak. Itu aja. Kelihatan sekali Bu, kalau kalimatnya aneh itu kelihatan sekali kok. Tapi kalau kalimatnya nggak aneh, masih bisa dimengerti oleh tim penilai, maka iya. Gitu Bu. 1 itu. Kemudian keterkaitan antar paragraf. Itu juga diperlukan. Nah, kadang-kadang misalkan paragraf A1 dengan paragraf A2 ini nggak nyambung. Yang di latar belakanginya apa? Yang diidentifikasinya apa? Latar belakangnya misalnya tentang kuda. Kemudian dalam perumusan masalahnya yang dibahas adalah bebek. Nah, nggak nyambung kan? Itu langsung dua-duanya dicoret tidak. Gitu. Nah, itu yang paling sering terjadi adalah nggak nyambung antar paragraf. Akibatnya apa?
dalam latar, kalau dia masuk dalam latar belakang, maka seluruh paragraf di dalam bab 1 dicoret semua, ditidakin semua, tidak semua. Lah nggak nyambung. Misalkan A1-nya membahas kuda, A2-nya identifikasinya ternyata bebek, tujuannya kepada singa, manfaatnya kepada hutan. Kemudian sistematikanya mengikuti sungai. Nggak nyambung semua, Bu. Berarti dicoret. Berarti tidak semua. Pak Randy, satu lagi, Pak. Izin, Pak. Terakhir, Pak. Izin Pak moderator dulu. Moderator, boleh satu lagi, Pak? Sekali ya. Terakhir nih, Bu. Pak Randy, dalam penilaian penulisan media untuk unsur legitimasi, salah satunya Pak adalah analisis dan pembahasan bobotnya itu 30%. Kemudian pilihan kebijakan 25%. Nah, terkait analisis dan pembahasan 30% dan pilihan kebijakan 25%, Pak. Apakah itu harus murni ide-ide atau gagasan seorang fungsional, Pak? Sementara dalam mengevaluasi RKPD tadi atau RKPD induk, kita itu sudah ada pedoman penyusunan RKPD yang disusun oleh Kemendagri, Pak. Apakah kita harus lari betul-betul original, betul-betul baru terkait dengan analisis dan pembahasan dan pilihan kebijakan tersebut? Apakah boleh tetap mengacu pada pedoman yang sudah ada, Pak? Demikian, Pak. Kalau di dalam bab 2-nya wajib 80% itu merujuk kepada sumber lain, sumber di luar Ibu. Salah satunya sumber regulasi tadi Permendagri tadi itu 80% dari situ wajib. Tapi begitu masuk ke bab 3, nggak boleh Ibu membahas regulasi lagi. Tapi Ibu sudah harus menganalisis topik substansi yang dianalisis, dihadapkan pada regulasi, hasilnya apa? Nyambung apa, ketemu apa enggak? Contoh, identifikasi masalahnya tentang bebek, ayam, burung. Kan bebek, ayam, burung itu kan satu jenis tuh. Kemudian regulasinya membahas singa. Nah, maka hasil analisisnya tidak diterima. Jadi Ibu membuat hasil analisisnya di dalam bab 3, berarti usulan mengenai ayam, bebek dan burung itu tidak bisa diterima karena regulasinya menggariskan singa. Kan singa itu kan mamalia. Sementara yang kita bahas tadi itu kan burung-burungan. Unggas. Ya, unggas-unggasan. Jadi sintesisnya di dalam bab 3 Ibu harus ngomong berdasarkan hasil analisis yang kami gunakan, yang kami lakukan dengan menggunakan regulasi Permendagri, bahwa itu bahasanya Ibu sendiri, bukan bahasa regulasi yang harus ditulis. Maka usulan dari unit kerja tersebut ditolak karena mereka mengusulkan unggas-unggasan karena regulasinya membatasi persoalan, karena regulasinya adalah tentang singa gitu. Itu Bu kira-kira. Ya mungkin itu ya dari Bu Apri ya, sambil nanti kita mempersilahkan penanya lain. Pak Randi, ini ada beberapa pertanyaan yang muncul kembali Pak Randi. Jadi misalkan perencana muda mengambil madya, tadi kan sudah dijelaskan ya, bahwa tetap penilaiannya by output dan mendapatkan nilai 80%. Putus nilainya. Halo? Lanjut Mas, bocor tadi kok. Iya, baik. Pertanyaan lagi dari forum chat terkait dengan muda mengambil madya, Pak Randi. Tanya, apakah sesuai dengan Permenpan, penilaiannya tetap berdasarkan output dan mendapatkan 80%. Tadi mungkin misinformasi saja dengan yang disampaikan dari Pak Randi. Seperti itu Pak Randi. Jadi gimana sorry saya tadi. Jika perencana muda mengambil madya, maka penilaiannya yang pertama berdasarkan output kan Pak Randi? Iya. Ya, mungkin ada beberapa jadi gini. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan yang terbalik Pak Randi. Jika madya mengambil muda, seperti apa ketentuannya? Oke. Apakah diperkenankan atau tidak jika di instansi tersebut juga ada sudah ada perencana muda? Terima kasih Pak Randi. Ya. Oke.
Kalau di unit kerja itu ada 10 orang. 5 orang muda, 5 orang pertama. Maka JFP pertama dan JFP muda di situ boleh ngambil punyanya Madya. Kalau dia ngambil punyanya Madya, syaratnya pokoknya di situ tidak ada JF Madya ya. Di unit kerja A itu ada 10 orang. 5 orang pertama, 5 orang muda. Lalu 10 orang tadi itu pakai punyanya Madya. Katakanlah dia pakai C31 ini. Ya, dia pakai C31. Oke. Untuk perencana pertama, dia mengajukan laporan dengan menggunakan C31. Boleh, karena nggak ada Madya di sana. Boleh. Angka kredit yang didapatkan 2,25 kali 0 kalau dia perencana pertama. Karena 2 tingkat di atasnya dikalikan 0. Rugi kan? Ya. Ya silakan aja. Pertanyaannya boleh, ya boleh. Tapi nilainya berapa Pak Randy? 2,25 kali 0. Gitu ya. Silakan. Itu Anda berbakti pada negara. Gitu. Anda bikin laporan tapi nilainya 0. Kemudian untuk JFP muda, ya kan, Anda boleh 2,25 kali 80%. Ya. Nah, baik JFP pertama maupun JFP muda di unit kerja tadi yang menggunakan pelaporan C31, maka cara penilaiannya tidak baik, ya tidak. Ya, sistemnya bukan ya tidak cara penilaiannya, tapi sistemnya adalah menggunakan persentase penilaian seperti ini, ya, persentase penilaian tadi itu seperti ini. Nah, cara penilaiannya adalah seperti ini, menggunakan formulir 4B. Gitu ya. Oke, clear ya jawabannya ya. Ya, siap. Dan yang kedua, yang kebalik, Madya nih. Madya, di unit kerja itu, unit kerja A tadi itu ada 10 orang. 1 orang Madya, 4 orang muda, 5 orang pertama. Lalu si Madya tadi mengambil butirnya muda. Ya, mengambil butirnya muda. Itu pertama, tidak boleh. Kenapa? Karena di situ ada JFP muda. Ada JFP pertama. Berarti yang Madya tidak boleh ngambil punyanya JFP muda. Ya, satu, jawaban pertama. Alternatif kemungkinan pertama. Alternatif kemungkinan kedua, si Madya tadi membuat laporan C31. C31 itu cara penilaiannya adalah by output, bukan by proses. Artinya, dia hanya boleh ngambil satu saja, yaitu 2,25 itu saja. Tidak boleh kemudian dikombinasikan dengan butir angka kredit punyanya JFP pertama. Jadi contoh misalkan dia outline-nya pakai ini. Ya, lalu disisipkan C31 di sini. Tidak boleh. Itu sama tim penilai langsung dicoret karena salah. Itu Mas Imam. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya langsung dengan Pak Randi? Kami persilahkan sambil kami menyisir kembali pertanyaan yang ada di forum chat ini. Silakan bisa raise hand dan bertanya langsung sambil kami menyisir kembali beberapa pertanyaan yang ada di sini. Pak atau Bu Devrirsal, silakan. Baik, terima kasih. Moderator, mohon izin Pak Randy, tadi menarik ya paparan Bapak ya, cuman mungkin simpel saja Pak pertanyaan saya untuk unsur pengembangan profesi ya. Kalau si JFP ini katakanlah Madya dapat menulis karya tulis atau semacam penelitian dan pengabdian masyarakat gitu, dan itu diseminarkan di level nasional, dia nanti dapat sebagai pemakalah dan di proceeding, kira-kira dari regulasi kita mengacu ke Permenpan RB 4 2020 gimana Pak? Mohon pandangan pencerahan Bapak. Terima kasih Pak. Ya, tadi
Ya, ada juga beberapa pertanyaan tadi Pak, jika laporan kita itu terus kemudian dibuat menjadi jurnal, apakah kita bisa mengklaimkannya itu menjadi double, artinya di butir profesi atau seperti itu Pak? Ya, yang pertama tadi yang kalau hasil pengabdian masyarakat lalu dibuat paper, kemudian didiskusikan, ya kalau menurut saya sebaiknya pengabdian masyarakat tadi itu konteksnya apa? Apakah konteksnya melakukan identifikasi? Apakah konteksnya melakukan perumusan? Ataukah konteksnya melakukan legitimasi adopsi? Yang jelas kalau pengabdian masyarakat, nggak mungkin dia konteksnya melakukan adopsi dan legitimasi. Kemungkinan besar pengabdian masyarakat tersebut konteksnya adalah mengidentifikasi. Maka Anda menuangkannya dalam laporan policy brief atau laporan identifikasi kebijakan Renbank. Ya, yang bulan lalu itu caranya, Pak. Nah, satu, Anda menyusun laporan identifikasi dari hasil proses pengabdian masyarakat. Kemudian yang kedua, Anda membuat PowerPoint, Anda membuat infografis dari hasil laporan identifikasi tadi itu. Dari infografis tadi itu, dalam bentuk paparan, Anda kemudian menyajikannya dalam forum seminar atau forum FGD. Maka Anda bisa mendapatkan angka kredit dari sebagai pemateri, yaitu 2 poin sebagai angka kredit sebagai pemateri. Jadi selain Anda mendapatkan angka kredit sebagai laporan kegiatan perencanaan subunsur identifikasi, yang kedua Anda bisa mendapatkan angka kredit dari sebagai pemateri. Itu Pak. Kemudian yang kedua tadi apa ya Mas? Jadi juga dipublikasikan tadi mungkin sudah dijawab juga. Berarti kalau dipublikasikan dalam jurnal atau dalam jurnal itu berarti bisa mendapatkan yang profesi itu Pak? Boleh. Jadi kalau misalkan laporan kegiatan legitimasi adopsi tadi itu Anda sesuaikan dengan format kebutuhan jurnal, karena setiap jurnal itu memiliki ciri yang berbeda ya. Masing-masing jurnal itu memiliki ciri yang berbeda. Nah, Anda sesuaikan, jadi laporan policy paper ini Anda sesuaikan dengan format jurnal, kemudian Anda terbitkan dalam jurnal tersebut. Maka Anda mendapatkan 2 angka kredit. Yang pertama adalah angka kredit dari kegiatan legitimasi adopsi, yang kedua adalah angka kredit dari pemuatan tulisan Anda di dalam jurnal tersebut. Tambah 4 kalau nggak salah ya. Angka kreditnya 4. Itu. Ya, baik, terima kasih Pak Randy. Baik, silahkan teman-teman. Jika masih ada pertanyaan, kami persilahkan sambil kami menyisir kembali yang ada di forum chat. Ada pertanyaan batas halaman untuk policy paper. Apakah ada Pak Randy? Batas halaman untuk policy paper tadi itu kalau satu paragraf itu kan sekitar 4-5 kalimat utuh ya. 4 kalimat utuh. 4 kalimat utuh itu kira-kira sekitar sepertiga halaman tebalnya itu, sepertiga halaman. Jadi kalau policy paper tadi itu ada sekitar 29 angka kredit yang sesuai, maka ya ada 29 paragraf. Bila satu halaman itu isinya 3 paragraf, maka 29 dibagi 3 atau katakanlah 30 dibagi 3, ya kira-kira minimal 10 halaman konten, lalu kemudian 1 halaman daftar isi dan 1 halaman daftar pustaka. Baik. 1 halaman kalau ada misalkan lampiran, ya berarti minimal 13-15 halaman. Kira-kira begitu. Minimal maksimal. Kira-kira ketebalannya, bukan maksimal minimal ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Agung ini. Mohon petunjuk, policy paper ditandatangani oleh siapa? Apakah pimpinan unit atau pejabat mana yang boleh? Mungkin ini maksudnya SPMK. Ya. Kalau itu penugasannya, tapi produk kita Pak. Kalau tadi kan Pak Randy menyampaikan bahwa policy paper itu merupakan laporan kita selaku perencana kepada pimpinan.
Itu kan berarti cukup kita melaporkan ya Pak hasilnya kepada pimpinan kita atau yang menugaskan kepada kita. Seperti itu Pak? Ya, si perencana itu sendiri ini seperti ini. Ya. Ya, si perencana itu sendiri. Jadi saya melapor kepada pimpinan. Perencana melapor kepada pimpinan. Ya yang tanda tangan ya kita sendiri. Menanggapi penugasan pimpinan. Ini surat tugasnya. Ini surat tugasnya. Lalu kita melaksanakan kegiatannya, menghadiri forum-forum tadi itu. Lalu sepulang dari forum tadi kita membuat laporannya sebagai bukti fisik hasil kegiatan menghadiri forum-forum tadi. Nah, ketika kita menyajikan laporan tadi, melaporkan laporan tadi itu kembali ke atasan, kita bikin nota dinas. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya ada bukti fisik bahwa kita benar memberikan feedback dari surat tugas atau dari disposisi atasan. Gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Randi, ada pertanyaan dari Bu Dewi, Bapeda Provinsi Lampung. Menyambung pertanyaan Ibu dari Apri tadi, kegiatan fasilitasi konsultasi RKPD Kabupaten oleh Provinsi, apakah dalam penyusunan laporan harus meliputi keseluruhan dokumen RKPD atau bisa memilih satu topik? Jadi seperti ini Pak Randi, kan Provinsi itu kan memiliki tugas untuk konsultasi rancangan RKPD Kabupaten Kota. Nah biasanya kita memang membedah isi RKPD Kabupaten Kota. Nah, pertanyaannya adalah apakah analisis kita itu harus mencakup satu keseluruhan RKPD-nya itu sendiri atau bisa by tema atau by isu. Jadi sebagai contoh misalkan saya ahli di bidang ekonomi, tentu saya lebih concern masalah-masalah perekonomian, misalkan pengangguran atau pengembangan kawasan sentra tertentu di kabupaten yang itu harus dikawal dan juga harus diselesaikan oleh kabupaten. Mungkin itu Pak pertanyaannya, bisakah kita lebih spesifik, misalkan dalam forum konsultasi RKPD itu saya ingin berdiskusi yang lebih misalkan spesifik sesuai dengan kemampuan saya. Itu Pak Randi. Sangat bisa sekali, Bu Dewi. Ya, bahkan ada 5 pilihan kita menuliskan laporan hasil kegiatan adopsi legitimasi ini. 5 pembagiannya. 1, menurut prioritas. Jadi andaikan di dalam RKPD itu ada 5 prioritas, maka kita bisa menuliskan 5 laporan. Yang kedua, menurut sektor. Bila dalam RKPD itu ada 30 sektor, ya 30 sektor, sektor pertanian, sektor pendidikan, pokoknya sektor ekonomi ya, sektor PDRB ya, sektor PDB, kita bisa menuliskannya menurut sektor tersebut. Misalkan ada 30 sektor di situ, ya kita bisa membuat 30 laporan legitimasi. Yang ketiga, menurut nomenklatur. Misalkan di RKPD tersebut ada 30 mata anggaran program. Maka kita bisa menulis 30 laporan menurut mata anggaran program. Yang keempat, secara SOTK. Bila di dalam RKPD tersebut terlibat 30 dinas atau OPD, maka kita bisa membuat laporannya menurut 30 laporan menurut dinas OPD. Yang kelima, yang terakhir menurut lokasi. Bila dalam RKPD tersebut ada 30 kecamatan yang terlibat, 30 desa yang terlibat, maka kita bisa menulis laporan sebanyak 30 laporan menurut desa. Kita mau bikin 5-5-nya juga boleh, masing-masing. Misalkan tadi 5 prioritas, 20 sektor, 25 laporan, terus kemudian SOTK tadi ada dinas tadi ada 30 dinas, 55, terus kemudian ada nomenklatur mata anggaran program 30, 85, ada 30 desa, berarti 105 laporan. Kita bikin semua, nggak apa-apa, silahkan. Jadi sebenarnya peluang untuk mencari angka kredit itu cukup besar sekali. Cuma seperti yang diungkapkan Pak Randi tadi, harus distintif ya Pak, berbeda. Jangan hanya copy paste lokasi dan ataupun hanya copy paste sektor ataupun OPD saja. Mungkin itu yang perlu dicatat oleh teman-teman. Jadi peluang sangat besar, hanya saja kita perlu keunikan dan juga spesifikasi tertentu. Ya, kemudian betul. Pak Randi, kalau terkait dengan ini ada pertanyaan lagi. Untuk menyusun policy paper itu forum yang diikuti itu apakah boleh hanya satu saja, misalkan Musrenbang, atau
beberapa, misalkan Musrembang dan Rakortek Bank itu, seperti itu Pak Randi. Ya, jangan dibatasi. Pokoknya forum yang melibatkan tempat lain, yang melibatkan unit kerja lain. Jangan dibatasi. Pokoknya trilateral meeting ya berarti pertemuan 3 pihak, ya berarti ya minimal 3 pihak itu kan meliputi Bapeda, keuangan yang membahas tentang Bapeda, yang membahas tentang keuangan, dan sektor teknis. Kalau bilateral ya sektor perencanaan dengan sektor teknis, atau sektor keuangan dengan sektor teknis. Itu kalau multilateral itu bisa tak terhingga. Jadi jangan dibatasi. Yang penting adalah forum. Yang penting adalah ada forum, ya, baik itu forum rapat seperti ini ada gambarnya ya, forum rapat seperti ini, atau tunggu ya. Nah, nih, yang penting forum. Ini forum penyusunan RKPD, forum penyusunan RKPD, Musrembang, forum desa, forum seminar perguruan tinggi, boleh, gitu ya. Jadi jangan dibatasi, pokoknya forum musyawarah, rapat koordinasi, forum konsultasi publik dengan perguruan tinggi, dengan LSM, gitu ya, atau bilateral antara kita mewakili instansi dengan pengusaha, datang langsung ke lokasi di Tanjung Lesung tadi itu juga forum, ya, bilateral itu juga forum. Pilih salah satu atau 4-4-nya sini juga boleh, silahkan aja, ya, forum akademis, forum dengan dunia usaha, forum perencanaan atau Rakortek itu dengan antar sesama pemerintah, atau forum penyusunan RKPD, ya, mulai dari unit internal sampai ke pembahasan dengan legislatif atau multilateral meeting tadi itu. Boleh, silakan. Nggak ada batasnya sebetulnya, Mas Imam. Siapa yang nanya tadi? Terima kasih. Jadi mungkin itu juga menjawab pertanyaan terakhir dari Pak Arif Yunan, menyambung pertanyaan Ibu Dewi terkait policy paper dari RKPD, RPJM di kabupaten kota, apakah bisa juga diterapkan di tingkat SKPD seperti Renstra dan Rinja. Jadi kalau pengalaman kami di tingkat SKPD pun cukup banyak forum-forum ya, mulai forum OPD itu sendiri, ya, betul dan juga forum dengan kabupaten kota dan seterusnya. Jadi forum-forum itu sebenarnya banyak Pak Randy kalau di daerah itu. Monggo Bapak Ibu, Pak Sonda Siregar, atas monggo silakan. Kami persilakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sonda Siregar, fungsional perencana, alhamdulillah Madya dari Bapedalitbang Provinsi Riau. Pak, kita selalu diundang di acara-acara laporan, ekspos laporan kegiatan konsultansi, biasanya di Dinas PUPR ya Pak ya. Apakah itu bisa diklaim ke kegiatan legitimasi dan advokasi, atau itu merupakan kegiatan semacam monef terhadap pelaksanaan kegiatan dari penyusunan konsultansi itu Pak? Mohon masukannya Pak. Terima kasih. Kan, kalau forum monef lain lagi Bu. Tadi sudah saya jelaskan berdasar pertanyaan dari Ibu siapa dari Sumsel tadi. Jadi kegiatan legitimasi adopsi ini syaratnya satu, Ibu dokumen rencana yang Ibu bahas belum diketok palu. Ya. Yang kedua, ada unit kerja lain yang terlibat di dalam forum tersebut. Ketiga, membahas pencapaian fisik, membahas rencana pencapaian fisik, dan membahas kesepakatan anggaran. Syaratnya 3 itu. Ya. Jadi kalau Ibu membahas evaluasi, dimaksud adalah, pemahaman saya adalah evaluasi itu dilakukan terhadap dokumen setelah ketok palu. Kalau dokumennya sudah ketok palu, lalu kemudian itu dilaksanakan, kemudian hasil pelaksanaannya dibahas, maka itu namanya evaluasi. Nanti cara pembuatan laporannya nanti materi sesi saya berikutnya, bukan sesi hari ini. Itu saya kira. Ya, saya cukup jelas nih Mbak Sonda. Jadi mungkin kalau bayangan saya di daerah-daerah itu sebelum kita menetapkan RKPD, Renstra Rinja itu kan yang ada dokumen perencanaan dan penganggarannya. Mungkin itu forum-forum itu seperti itu ya Pak Randi ya. Ya. Baik, monggo selanjutnya. Terima kasih Pak. Dari Saiba Malino, silahkan.
Saiba Malino. Iya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin Pak Sekjen. Saya minta untuk memperdalam tentang LFA tadi, Pak. Setelah melewati 9 tahapan, ada tidak semacam ukuran atau skala sesuatu itu dikatakan logik atau tidak? Kan kalau prosesnya saya sudah lihat, saya sudah ikuti dari materinya Pak Agus juga minggu lalu. Tapi yang saya masih penasaran ini, setelah hasil akhirnya keluar, ada tidak semacam standar, skala, atau ukuran untuk menyatakan sesuatu itu logik atau tidak? Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya. Mas Imam? Ya, silakan. Siap, ya. Ya, betul, Mas Malino, Mas Aiba. Memang harus dilakukan uji faktorial, ya. Kalau saya menyebutnya uji faktorial, gitu ya. Mungkin ada teman lain yang menyebutnya uji regresi atau korelasi, silahkan gitu. Nah, uji faktorial tersebut diperlukan dalam rangka memastikan apakah analisis dan manajemen resiko yang sudah kita uraikan di sini sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan untuk verifikasi yang diperlukan pada saat kita mau menjelaskan hasil dari verifikasi ini. Jadi misalkan kita memverifikasi, kita melakukan verifikasi kan, verifikasi dari aspek masalah, uraian masalah, solusi, target solusi dan target waktu. Ya, ini masalah, uraian masalah, solusi, target waktu. Nah, misalkan target solusinya buku SOP, administrator KEK dan seterusnya ini. Nah, sejumlah target solusi ini yang banyak sekali ini, itu kita harus ketahui apakah ini bisa dilaksanakan kalau tidak ada faktor pendukungnya. Nah, faktor pendukungnya apa? Faktor pendukungnya adalah pada analisis manajemen risiko. Nah, salah satunya apa di dalam analisis manajemen risiko? Sektor-sektor apa yang mungkin terlibat untuk supaya terjadi solusi yang ada di dalam verifikasi tadi itu. Nah, bila kita kenali faktor-faktor tadi itu, terus kemudian kita lakukan uji faktorial, maka kita dengan mudah dapat membuat analisis asumsinya. Jadi item rencana aksinya ternyata apa yang diperlukan. Misalkan, ternyata dari sekian target solusi, kan saya mengidentifikasi ada sekitar 41 target solusi, ya. Ternyata sebagian besar itu ditentukan dari peran Dirjen Perhubungan Udara dan Gubernur Banten. Kemudian juga peran dari tim percepatan penetapan Perpres. Kemudian percepatan dari revisi RT/RW, kemudian percepatan dari peraturan untuk investasi. Kemudian juga percepatan dari upaya yang perlu dilakukan oleh PT atau dunia usaha yang mengelola kawasan ekonomi khusus itu. Itu, Mas Malino. Jadi tetap harus dilakukan uji faktorial dari target solusi tadi itu terhadap analisis asumsi untuk bisa menghasilkan analisis resiko, analisis dan manajemen resiko. Itu, Mas. Ya, betul nuwun sangat, Pak. Terima kasih. Oke, sudah cukup jelas. Selanjutnya Bu Rina Juwariah dari KLHK. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Prof. Randy. Karena kebetulan saya berada di kementerian di pusat, kemudian saya berada di salah satu direktorat teknis di eselon 2, posisinya kalau fungsional perencana muda itu bahkan di bawah atasan langsungnya adalah Kasubdit, masih ada eselon 3 di kementerian kami. Kemudian ketika kita mau melakukan penyusunan policy paper ini, katakanlah kita melakukan suatu perencanaan. Ini kan sudah ada urutannya ya Pak ya. Dari Renstra, KLHK, eselon 1, eselon 2, kemudian PK dari pimpinan atasan langsung. Memang kalau dari SK, lingkup saya itu adalah lingkup
di Direktorat Eselon 2. Jadi bisa di subdit yang sekarang saya berada maupun subdit sebelah. Nah, namun kami karena sifatnya di kami itu, Direktorat saya itu adalah penyediaan data, tentunya kalau dalam skop untuk perencanaan kegiatan kami ini kan sudah kayak diatur gitu ya Pak ya, RO KRO itu harus memenuhi arsitektur kinerja seperti itu. Nah, tetapi saya melihat peluang misalnya menyusun renja untuk tahun 2023 dan nanti stakeholdernya adalah Kasubdit atau Kapokja di lingkup saya. Itu masih bisa apa tidak untuk menyusun semacam policy paper dengan tentu mungkin metodenya tidak bisa atau bisa juga dengan framework analysis, logical framework atau misalnya hanya dengan metode yang lain yang lebih sederhana. Itu satu. Nah, kalau misalnya terkait dengan stakeholder tadi, tentunya kan hanya terbatas ya Pak ya. Paling nanti dengan bagian program anggaran di eselon lingkup lingkup eselon 1. Nah, tetapi dalam hal penyediaan data kita juga kadang berinteraksi dengan BPS misalnya atau dengan dulu sih ada 8 ya Pak ya, atau dengan BIG. Nah ini forum ini kalau misalnya saya punya ide dalam hal misalnya pengembangan metode ataupun penggunaan data-data yang kami perlukan untuk meningkatkan kualitas data yang harus kami siapkan, itu juga bisa dalam disusun policy papernya seperti itu. Karena kan lintas walaupun posisi di bawah eselon 2 teknis, namun kami bekerja sama misalnya dalam penyediaan data dengan BIG dan 8 misalnya. Itu bayangan untuk kondisi-kondisi teknis posisi saya. Tapi tentunya topiknya kalaupun yang terkait dengan kebutuhan data memang seperti ini. Jadi mungkin sangat berbeda dengan SKPD di provinsi atau daerah tidak sampai bisa dengan DPR atau DPRD gitu ya Pak ya. Hanya kan kalau dengan DPR itu pimpinan tinggi saja kan yang berkomunikasi, kalau di level saya kan tidak gitu. Terima kasih Pak. Mohon pencerahannya. Pertanyaannya apa Bu? Pertanyaannya dalam hal menyusun policy paper ini, komponen tadi yang disebutkan harus dengan stakeholder, lintas unit kerja atau harus dengan musyawarah terus-menerus dan dengan rapat FGD dan sebagainya. Padahal kan posisi saya ini hanya kalau diperintah ikut rapat ya ikut. Kalau misalnya tidak, ya saya tidak bisa ikut dan tidak bisa mengikuti suatu proses yang, kecuali nanti kalau misalnya saya udah diberi gambaran bahwa itu harus ada proses dan sebagainya, mungkin saya akan minta kepada atasan untuk saya mohon disertakan dalam misalnya dalam proses penyusunan suatu rencana kegiatan yang melibatkan unit kerja ataupun stakeholder di luar kami. Seperti itu aja Pak. Kalau menggunakan LFE, wajib Ibu menyusunnya seluruh langkah ini menjadi bahan laporan. Ya, itu. Tapi kalau Ibu terbatas oleh kewenangan, misalkan hanya satu sisi saja, nggak apa-apa. Ibu tetap jangan menggunakan LFE, tapi menggunakan cara kedua tadi itu, yang cara kedua saya, yang kedua, contoh yang 2 ya. Contoh 2 ini. Nah, ini ya, ini nggak perlu, ini tidak menggunakan LFE. Tapi sehingga Ibu tidak perlu membuat susunan laporannya itu mengikuti metode LFE. Ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau Ibu misalkan rapatnya hanya dari sekian rapat hanya ikut satu rapat, ya sudah, laporkan saja proses yang terjadi di rapat tersebut. Tapi ingat, laporannya jangan laporan rapat, jangan minutes of meeting. Dicoret, Bu. Udah kita melihat depan aja bentuknya ketahuan seperti minute of meeting, langsung dicoret. Ya, baik untuk JHP Madya Utama maupun untuk JHP Pertama Muda, kalau laporannya formatnya seperti minutes of meeting, langsung dicoret. Ya, pasti. Saya ya, oke, dipahami. Oke. Jadi substansi dari apa yang kita bahas begitu ya, Pak ya. Ya, yang penting pokoknya syaratnya 3 tadi itu, Bu. Untuk Ibu JHP apa? Muda, Pak.
Oke, kalau Ibu cewek muda kan lebih enak. Sebetulnya Ibu pilih aja struktur susunan yang sudah saya bikinkan tadi itu. Yang tadi sudah saya share ya, Bu ya. Ya, form C itu ya. Nah, Ibu muda berarti Ibu dapat 12 poin ya. Ibu tinggal isi aja Ibu tinggal isi aja ini formatnya ini. Tunggu yang mana tadi? Ya. Ibu tinggal tunggu isi per paragrafnya aja ini ya. Asal syaratnya tadi itu satu, Ibu menghadiri forum gitu ya. Forumnya dihadiri oleh multilateral, oleh pihak-pihak lain. Yang kedua, membahas dokumen yang belum diketok palu ya, bukan dokumen yang sudah ketok palu atau dokumen pelaksanaan ya. Itu dokumen yang sedang dilaksanakan, bukan dokumen yang sedang dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, membahas target pencapaian dan target anggaran gitu ya. Dan membahas kesepakatan target fisik dan anggaran itu. Nah, silakan Ibu bikin laporan ini. Nanti angka kreditnya 12, Bu. Oke. Ya, semacam seperti tadi contohnya Renja untuk 2023 misalnya seperti itu ya, Pak ya. Bisa, Renja bisa, RKA bisa, Ibu bikin RKA bisa, Renja bisa, dibikin jadi satu boleh, dipisah juga boleh, ya. Oke. Baik. Oke, makasih ya, Pak. Sama-sama Bu Rina. Jadi cukup menarik, tapi memang karena keterbatasan waktu, Pak Randi, sepertinya sesi akan segera kita akhiri. Tapi sebelum penutupan mungkin ada beberapa hal yang ingin ditegaskan kembali Pak Randi terkait dengan sesi yang kita hari ini. Ya, ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak Randi. Atau kami persilahkan terakhir ini sebelum penutupan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan untuk peserta. Ini ada yang menarik nih, Mas Imam. Yang mana, Bu? Ini Pak Maman Sukiman tuh. Batas halaman untuk policy paper berapa halaman? Oh, tadi sudah ya, 10 halaman ya. Terus apabila secara substansi, sebagaimana pada contoh outline yang di-share Pak Randy sudah terpenuhi, namun policy paper tersebut tidak memenuhi batas halaman policy paper, misalnya halamannya kurang. Nggak mungkin, Pak. Saya sudah memperkirakan itu. Jadi nggak mungkin halamannya kurang dari 10 halaman. Kenapa? Karena satu kalimat utuh itu sekitar 2 spasi, ya, dua line. Satu kalimat utuh itu nggak mungkin satu line, ya. Nah, kalau misalkan satu paragraf sempurna, itu minimal terdiri dari 5 kalimat utuh. 5 kalimat utuh, ya. Nah, satu kalimat utuh itu 2 line, berarti kalau satu paragraf itu 5 kalimat utuh, berarti kira-kira 2 kali 5, berarti ada 10 line. Nah, jumlah kertas A4, sampai seteknis itu kita masih tahu. Ya, kertas A4 itu isinya 28 sampai 32 line. Kertas A4 kalau ditulis semua ya, itu terdiri dari 28 sampai 34 line. Artinya kalau satu paragraf itu 10 line, berarti satu kertas, satu halaman, satu lembar, satu halaman, itu isinya adalah sekitar 3 paragraf utuh. Berarti kalau misalkan ada 30 struktur ya. Ini ada 30 struktur ini, yang merah-merah ini kan ada 30 nih. Ada 30 nih ya. Bila satu merah itu satu paragraf, berarti totalnya satu halaman itu 3 paragraf. Berarti kalau 3 paragraf 30 paragraf dibagi 3 berarti 10 halaman. Jadi minimal 10 halaman itu. Itu kalimat itu menjadi narasi yang sempurna. Jadi kalau kurang 10 cuma 9 dapat diduga narasinya pasti kurang sempurna gitu. Terima kasih Pak Randy. Ini mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Kami persilakan Pak Erdi Setiawan dari Bapeda mana ini. Baik Pak. Pak Randy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ketemu lagi. Ya, sampai ketemu Pak. Ketemu di Zoom lagi, barusan ketemu kemarin. Baik Pak. Pak, tadi kan kalau kita syaratnya itu ada 30 orang gitu Pak. Kalau misalkan bilateral dan trilateral kita di daerah paling nggak nyampe segitu. Apakah boleh Pak?
Terus itu yang pertama. Yang kedua, kita ditugaskan misalkan mengikuti Musrenbangnas misalkan di Jakarta atau di mana gitu. Itu apakah boleh juga? Kita ditugaskan kan berarti perjalanan dinas kan Pak ke daerah ke Jakarta misalkan gitu. Itu seperti apa Pak? Mohon penjelasan Pak. Oke. Di undangannya 30 orang kayak begini. Ini 38 orang nih misalkan undangannya ya. Kalau yang hadir 10 orang ya nggak apa-apa Mas. Oh gitu. Ya, Misalkan bilateral kan itu kan paling kita dengan Bapeda dengan BPKAD aja. Kalau bilateral misalkan atau trilateral dengan satu unit dengan satu perangkat daerah Bapeda BPKAD yang satu perangkat daerah gitu. Nah itu kan terbatas orangnya paling berapa orang yang hadir itu boleh nggak ya Pak? apa-apa. Itu berarti Oh, masuk ya. kategorinya kan berarti forum teknis. Ya. Iya. Oke. Kalau yang dimaksud forum musyawarah. Nah, gitu Oh kan. ya. Kan Kalau tadi forum saya musyawarah, jelaskan data sekunder yang dapat dipakai. Data sekunder yang dapat dipakai itu bila hadir dari forum musyawarah yang dihadiri oleh 30 orang. Bila di dalam forum musyawarah tersebut dari 30 orang tersebut 5 orang bawa materi tertulis, maka materi tertulis tersebut dapat menjadi sumber sekunder, menjadi data sekunder. Gitu. Namun bila dihadiri oleh 2 pihak, maka data yang berasal dari salah satu pihak tidak dapat menjadi data sekunder. Pasti dua-duanya data primer kalau bilateral. Contoh, Pak RD bawa bahan untuk pembahasan, pasti data primer. Kenapa? Karena yang bikin Pak RD sendiri. Ya, benar Pak. Kemudian instansi teknis dimaksud membawa materi juga. Yang bikin siapa? Pasti dia bikin sendiri. Data primer mereka juga. Gitu, Mas. Ya. Jadi konteksnya adalah data primer, data sekunder, Mas. Berarti yang data sekunder harus di atas 30 ya Pak ya? Ya, kira-kira lah ya. Kira-kira. Ya, untuk data primernya oke. Yang untuk tadi Pak, untuk penugasan misalkan kita ke luar daerah, ke perjalanan dinas untuk menghadiri kegiatan Musrenbangnas misalkan. Pertanyaannya Mas Herdi? Lupa saya. Kalau misalkan kita ditugaskan ke perjalanan dinas gitu Pak untuk menghadiri forum musyawarah di tingkat nasional atau di forum koordinasi di tingkat nasional seperti itu. Jadi mungkin forumnya itu yang menyelenggarakan orang lain gitu Pak. Apakah itu bisa menjadi? Ya. Nah, bisa Mas Herdi. Forumnya itu bisa timbal balik, bisa JFP yang bersangkutan, bisa instansi si JFP itu yang bersangkutan yang mengadakan, bisa juga instansi orang lain yang mengadakan, bisa. Ya, seperti misalkan contoh kami ada Musrenbang regional Kalimantan gitu Pak. Itu kadang-kadang kita ditugaskan gitu. Bisa. Jangankan Musrenbang Kalimantan, Mas RD di Bapeda Kota Waringin Barat. Di Kalimantan Barat Tengah. Itu yang undang adalah Provinsi Jawa Timur. Nah, bisa. Jangankan Kalimantan, Jawa Timur bisa. Loh, kenapa? Oh, karena Jawa Timur memiliki membutuhkan impor dari kebutuhan barang yang disediakan dari Kalimantan Barat gitu, dan sebaliknya. Atau Kalimantan Tengah, Pak. Kalimantan Tengah. Atau hubungan dagang antara Kalimantan Tengah dengan Jawa Timur tinggi gitu. Bisa sekali, Mas. Oh iya. Tidak ada masalah, Pak. Tidak dibatasi, Mas. Tidak dibatasi lokasi spesifiknya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak Randi. Alhamdulillah ketemu. Ya mungkin karena keterbatasan waktu Bapak Ibu, jadi jam 1 nggak kerasa ini. 4 jam. Dan tidak elok juga kami meneruskan, kan sesuai dengan amanat Pak Presiden kan, agar untuk meningkatkan ekonomi, maka di sisa weekend ini mari kita jalan-jalan seperti itu Pak Randi. Ya. Mungkin sebelum penutupan ada penutup statement penguat ataupun kesimpulan dari Pak Randi terkait dengan sesi ini, atau pesan-pesan untuk teman-teman perencana di daerah ataupun di kementerian seperti apa? Monggo, silakan Pak Randi. Pesan saya paling cuma 2, Mas. Ya. Coba perhatikan teman-teman ya, dalam membuat laporan itu perhatikan baik-baik ya, di dalam butir-butirnya itu. Ya, kalau terutama untuk yang madya sama utama, madya terutama, ya, itu jangan sampai ngambil butirnya punya pertama dan madya, pertama dan muda. Karena jatahnya sudah ada sendiri gitu ya. Itu yang pertama ya. Terus perhatikan baik-baik ciri-ciri kuncinya apa. Kuncinya kebutuhannya apa. Jadi kalau untuk policy paper yang dari kegiatan legitimasi adopsi ini, ciri-cirinya adalah forum.
berasal dari kegiatan forum, ya, forum. Substansinya bebas, ya, bisa substansinya sektoral, bisa regional, bisa kawasan, bisa lintas sektoral, lintas kawasan, bisa makro, makro daerah, makro nasional, macam-macam ya. Pembagiannya berdasarkan 5 tadi itu. Silakan pilih salah satu atau pilih 5-5-nya semua dibikin juga nggak apa-apa. Top itu, wis. Top itu, ya. Itu aja, Mas Imam. Baik, terima kasih. Terakhir, Pak Randy, untuk materi apakah boleh di-share? Itu beberapa pertanyaan. Boleh, sebentar, tunggu. Sambil menunggu Pak Randy untuk share materi, sebelum kita tutup sesi ini, Pak Ketum, masih hadir? Siap. Pak Ketum ingin menyampaikan sesuatu sebagai closing remark pertemuan kita hari ini. Baik. Pak Imam Budi Dharma, luar biasa nih mengendalikan kegiatan kita hari ini. Mas Agus Salim, Pak Heri Suhermanto kalau masih ada, Mas Randy, Mas Imam, dan peserta training. Izin mungkin sebelum saya tutup ya, saya mengundang kawan saya. Mudah-mudahan masih hadir beliau di dalam forum ini. Apakah Pak Made Wiryana masih ada, Pak Made? Swastiastu, Pak Made. Saya lihat nama beliau masih ada tuh. Selamat siang, mudah-mudahan suara saya terdengar. Ya. Terima kasih. Saya lihat komputernya banyak banget tuh, multitasking gitu. Jadi gini, kawan-kawan semuanya, peserta semuanya, kenapa saya mengundang beliau ini? Jadi Pak Made Wiryana ini saya minta beliau untuk bisa memberikan sedikit, barangkali 3 menit, 5 menit gitu ya, perspektifnya tentang training kita hari ini. Dan juga pentingnya pendekatan IT atau digital di dalam perencanaan pembangunan. Jadi kawan-kawan semuanya yang belum kenal beliau ini expert di bidang IT atau digital, nama lengkapnya Made Wiryana PhD. Beliau ini satu geng dengan Mas Randy, sama-sama made in Germany ini. Alumni Jerman ya. Kalau kita ingat baru-baru ini kawan-kawan semuanya, kita menghadapi ramainya masalah hacker ya. Sedikit sorry Pak Made, Biorka ya. Nah Pak Made ini sendiri nggak ngerti mengapa masyarakat menyebutkan beliau ini sebagai pawang hacker gitu ya. Nah, kebetulan minggu lalu nih beliau menjadi bintang tamu talk show di Rossi ya, Kompas TV gitu ya. Nah, saya ingin mengajak beliau memberikan sedikit pandangan mengenai training kita dan bagaimana pentingnya IT atau digital di dalam perencanaan pembangunan. Monggo, Bli Made, silakan. Terima kasih, selamat siang Bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi sembari belajar bagaimana proses perencanaan dilakukan. Ada satu hal menarik, sebetulnya pada saat ini kan namanya penyelenggaraan negara sudah tidak bisa lagi tanpa melibatkan IT, sehingga disebutlah sistem pemerintahan berbasiskan elektronik, apalagi sesuai dengan adanya satu data. Nah, sayangnya yang selalu menjadi kendala, kebetulan saya adalah evaluator SPBE, yaitu masih minimnya pemahaman tentang perencanaan terkait SPBE itu sendiri. Sehingga sering sekali instansi memakai IT itu seperti beli kulkas pasti jalan. Padahal tidak ada yang namanya penerapan SPBE itu tanpa perencanaan yang baik. Nah, banyak sudah instansi menerapkan perencanaan, tetapi perencanaannya hanya terbatas hardware dan software. Padahal ruang lingkup SPBE itu dari penyusunan kebijakan, penyusunan manajemen atau manajemen, termasuk juga manajemen SDM-nya, pelaksanaan audit, dan penyusunan dan pengoperasian layanan. Sehingga ketika ruang lingkup apa yang disebut dengan pekerjaan SPBE ini belum dipahami, maka banyak instansi melaksanakan hal itu tanpa perencanaan. Sehingga sering sekali banyak komponen-komponen penting yang seharusnya dilakukan, itu tidak dilakukan. Jadi misalnya pelaksanaan audit SPBE, minim sekali instansi yang melakukan karena belum pernah direncanakan. Atau misalnya yang lebih ekstrim lagi adalah perencanaan SDM-nya. Kita beli sistem besar, SDM-nya tidak direncanakan. Nah, jadi
di sini mungkin menarik. Kenapa? Karena di dalam perencanaan, bahkan di dalam SPB, dalam mandat Perpres SPB itu, setiap instansi itu wajib menyusun arsitektur SPB dan di mana di dalamnya itu adalah peta rencana dan rencana anggaran terkait SPBE. Sehingga mau tidak mau, pemahaman tentang SPBE ini harus harus dipahami teman-teman bidang perencanaan, karena sudah lagi tidak terlepas bebas antara. Kalau dulu mungkin pikirnya, oh IT ya udahlah tinggal beli hardware software itu terlepas. Nah kalau yang sekarang perencanaan yang dilakukan terhadap SPBI itu nanti selalu terkait dengan anggaran yang boleh dikeluarkan terkait SPBI tersebut. Nah sehingga kuncinya justru di perencanaan SPBI yang baik sebelum bisa dilakukan dieksekusi. Nah di sini mungkin teman-teman perencana memahami ruang lingkup SPBI akan membantu proses perencanaan penerapan SPBI yang dilakukan oleh setiap instansi. Karena setiap melakukan evaluasi SPBI, biasanya di indikator perencanaan itu bolong-bolongnya banyak. Begitu juga di indikator audit. Kenapa? Karena memang belum pernah direncanakan untuk setiap instansi melakukan audit dan beberapa hal komponen lainnya. Jadi saya harap mudah-mudahan dengan event seperti ini, maka proses pemahaman tentang perencanaan, SPBI yang juga mendukung satu data. Jadi tidak mungkin menerapkan membangun sistem satu data tanpa perencanaan yang baik bertahun-tahun. Dan perencanaan itu tidak mungkin 1 tahun ya. Pasti akan lebih dari 2-3 tahun kalau kita ingin melakukan integrasi sistem. Jadi kurang lebih perkenalan saya seperti itu. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa sharing sedikit pengetahuan yang saya miliki. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Gede. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Made Wiryana PhD telah sedikit memberikan perspektif bagaimana pentingnya pemahaman kita perencanaan berbasis teknologi. Walaupun secara regulasi pemerintah sudah mengeluarkan instrumen apa yang disebut dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. SPBE ini sudah lama. Tapi dari hasil kebetulan Pak Made sebagai tim evaluator juga gitu ya, masih tergopoh-gopoh pemerintah di dalam pelaksanaan sistem ini. Saya ingin mengajak nanti Pak Made bisa gabung, join di dalam kegiatan-kegiatan kita ini, memperkuat pemahaman para perencana dalam pelaksanaan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE ini. Saya kira itu. Terima kasih Pak Made atas kesempatannya. Sukses selalu Pak Made. Baik, kawan-kawan semuanya, saya tutup acara ini seperti biasa. Kawan-kawan semuanya, biar semangat lagi. Ini masih pesertanya cukup antusias luar biasa, ya, masih di atas 200. Ini penyemangatnya Pak Randy ini semua ini, yang punya kafling ini Pak Randy ini. Baik, untuk semangat lagi, mari kita mulai, sahabat perencana seluruh Indonesia dan dimanapun berada. Salam perencana, bangkit PPPI. Salam perencana, bangkit PPPI. Waduh, ini masih lemes ini. Sorry, karena belum makan siang ya ini. Salam perencana, bangkit PPPI. Salam perencana, bangkit PPPI. Ini sudah mulai baik. Terima kasih Mas Randy, saya panggilnya Mas Randy aja, Pak Randy Wrihatnolo, yang telah berbagi pengetahuan tadi dan pengalaman beliau untuk para anggota PPPI terkait dengan operational logical framework analysis. Ini beliau coba meracik LFA ini dalam konteks kita menyusun policy paper. Jadi beliau luar biasa. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Master of Trainer, moderator, Pak Imam Budi Dharma, atau saya panggil Mas Imam, dengan tekun mengendalikan jalannya training ini sampai berakhir dengan baik. Dalam waktu singkat, tadi Pak Randy menyebutkan kurang lebih 4 jam ya Pak Randy, Mas Randy, telah memaparkan dengan jelas dan detail penyusunan laporan kegiatan perencanaan sub-unsur legitimasi kebijakan Rembang, policy paper, melalui praktek pendalaman materi logical framework analysis. Nah, untuk memudahkan
memahami 9 langkah tadi yang disampaikan oleh Mas Randy terkait dengan LFA dan menuangkan penulisan policy paper. Beliau mencoba mengangkat studi kasus kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Jadi kebetulan kawasan yang saya bidanin juga terkait dengan pariwisata. Jadi cukup menarik studi kasus yang diangkat sehingga mudah memahami pemanfaatan 9 instrumen langkah tadi ini. Nah, untuk memahami praktek baik penulisan policy paper, tidak bisa selesai mengikuti training ini secara langsung. Jadi perlu latihan-latihan. Kalau perlu, saya sarankan Bapak Ibu peserta semuanya untuk mengikuti training eksekutif ya. Training ini akan dilaksanakan secara tatap muka dan langsung praktek-praktek bedah kasus bersama sehingga keluarannya sebuah karya policy paper. Silakan teman-teman untuk membuka kanal di web spmi.or.id yang kita PPPI kerjasama. Semoga paparan singkat training hari ini, kawan-kawan peserta training semakin mengerti pentingnya LFA tidak hanya untuk perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, juga bisa digunakan untuk penyusunan laporan kegiatan tadi, perencanaan subunsur legitimasi kebijakan Renbang, policy paper. Kawan-kawan peserta training, saya perhatikan dinamika diskusi, pertanyaan-pertanyaan muncul dalam chat. Masih ada peserta yang ingin mendapatkan penjelasan secara teknis, bagaimana menuangkannya ke dalam praktek. Untuk itu tadi saya sudah sampaikan, silakan kunjungi webnya mitra kita, spmi.or.id. Nah, untuk mendapatkan dukungan, ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman daerah, ya. Untuk mendapatkan dukungan atau izin mengikuti training dari atasan langsung, dan untuk mendapatkan pendanaan dari instansi melalui apakah itu APBN, apakah itu APBD, kami mungkin besok PNPPI akan mengeluarkan surat edaran perihal penawaran program training pengembangan kompetensi JFP. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa dijadikan referensi untuk memohon izin kepada pimpinan masing-masing. Jadi sebelum saya tutup, topik minggu depan sangat menarik Bapak Ibu sekalian dan sangat dibutuhkan oleh kawan-kawan daerah, provinsi, dan kabupaten kota menyikapi kebijakan transisi kepemimpinan dan menyongsong 2024, yaitu training penyusunan dokumen perencanaan dengan fokus pada teknik penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, RPD. Nanti akan hadir senior-senior di PNPPI, ada Pak Muji dari Jawa Tengah, dan ada Pak Tom dari BRIN yang akan memberikan sebagai pemapar dan moderator. Demikian kawan-kawan semuanya, semoga training ini bermanfaat bagi peserta yang hadir saat ini dan sukses mengaplikasikan dalam pelaksanaan tugas. Saya atas nama PNPPPI dan Mitra Kerja Lembaga Pengembangan Perencanaan dan Manajemen Indonesia atau disebut dengan School of Planning and Management Indonesia, mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan peran aktif Bapak Ibu sekalian di dalam training ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam perencana, bangkit PPPI. Salam perencana, bangkit PPPI. Mau bubar malahan tambah lemas nih. Lebih semangat sekali lagi terakhir. Salam perencana, bangkit PPPI. Salam perencana, bangkit PPPI. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan semuanya. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ketum, Pak Randy. Pak Ketum lagi di jalan saya. Om Santi, Santi, Santi. Teman-teman, materinya ada di kolom YouTube ya. Nanti sekalian mohon subscribe and like
YouTube saya. Oh, iya. Kenapa? Sudah, Pak. Makasih Pak Randy. Makasih Pak Bintang Randy. kita. Semoga Pak. sehat. Kasih Pak Randy. Langkah yang Terima mudah dan kasih Pak gratis ya. Randy. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Jim Web. Mana biru-biru?